Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan bahas keunggulan, manfaat, dan sifat pupuk Bestpam untuk tanaman kelapa sawit seperti ini. Untuk itu, ikuti terus video saya agar Anda mendapat informasi yang jelas dan akurat dari video ini. Pupuk Bestpam adalah pupuk majemuk dengan kandungan utama unsur hara makro, baik primer maupun sekunder, kemudian ditambah dengan unsur hara mikro plus. Nah, pupuk Bestpam bentuknya seperti ini ya. Bentuk kemasan seperti ini kemasan yang 100 gram. Di pupuk ini legalitasnya itu terdaftar di Kementerian Pertanian seperti ini ada legalitasnya ya. Terdaftar di ini SK Kementan, nomornya lengkap di sini. Jadi pupuk ini secara legalitas ini pupuk yang legal. Pupuk majemuk Bestpam ini mengandung unsur hara makro seperti N, P, K, kemudian ada kandungan S, Mg, dan Ca. Kemudian di pupuk ini juga mengandung unsur hara mikro seperti boron, kemudian ada mangan, kemudian ada zinkem atau Zn, lalu ada Cu, kuprum atau tembaga, kemudian ada molybdenum, dan ada unsur mikrokobal. Nah, pupuk ini diproduksi oleh PT Setia Alam Sinergi dan dipasarkan oleh PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nah, bentuk kemasan yang 100 gram seperti ini. Lalu yang boxnya seperti ini ya. Ini boxnya, box dari kemasan yang 100 gram ini. Lalu apa kira-kira sifat-sifat dari pupuk Bestpam ini? Ya, sifat yang pertama, bentuk pupuk ini kalau kita lihat seperti ini ya. Coba kita sobek saja. Nah, bentuknya seperti ini. Warnanya merah bata, bentuknya tepung ya, tepung halus ya. Warnanya merah bata, kemudian kandungan unsur hara makroprimer N, P, K, S, dan Ca, kemudian ada Mg-nya itu makro hara primer dan sekunder, kemudian ada hara mikro. Hara mikronya itu terdiri dari boron, itu banyaknya 0,5%, kemudian ada unsur mangan atau Mn itu 0,6%, kemudian ada unsur zinkum atau seng sebanyak 1,8%, dan unsur kuprum atau Cu juga 1,8%, ditambah dengan molybdenum 0,2%, dan unsur kobal 0,7%. Reaksi pupuk ini terhadap tanaman ini slow release, artinya pelepasan unsur hara yang ada di pupuk ini, pelepasan itu secara perlahan-lahan, sehingga tanaman kelapa sawit yang kita pupuk dengan pupuk Bestpam ini, ketersediaan unsur hara di dalam tanah itu tetap ada, sehingga tanaman tetap mendapat pasokan unsur hara secara terus-menerus. Kemudian higrokopisitas atau daya tangkap uap air yang ada di udara ini, higrokopisitasnya itu tidak terlalu higrokopis, atau bisa kita katakan pupuk ini tidak higroskopis, sehingga pupuk ini lebih mudah dalam penanganannya karena pupuk ini tidak mudah mengalami kerusakan.
Lalu apa kira-kira manfaat atau kegunaan pupuk Bespam ini bagi tanaman kelapa sawit seperti yang ada di belakang saya ini? Ada beberapa manfaat yang kita peroleh. Pertama, meningkatkan produktivitas dan kualitas tandan buah sawit. Yang kedua, meningkatkan imunitas tanaman ini terhadap serangan penyakit. Lalu dapat merangsang pengeluaran calon-calon buah atau tandan dari tanaman kelapa sawit ini. Lalu dapat meningkatkan proses pengisian buah sehingga buah ini akan menjadi lebih besar, kemudian bobotnya lebih tinggi, dan warna buah ini akan menjadi lebih cerah. Kenapa lebih cerah? Karena kandungan minyak atau kadar minyak yang ada di tandan kelapa sawit ini akan lebih meningkat. Meningkatkan daya tahan tanaman sawit ini terhadap cuaca yang kering dan kondisi air tanah yang minim. Tanaman ini masih dapat tumbuh dengan optimal ketika kita menggunakan pupuk Bespam ini. Selanjutnya, meningkatkan gradulasi warna buah. Warna buah ini akan menjadi lebih cerah. Itu tanda-tanda buah yang kadar minyaknya tinggi. Kemudian berapa dosis yang paling pas untuk tanaman kelapa sawit yang telah berproduksi seperti ini? Ini dosis rekomendasi dari pabrikan. Untuk tanaman yang berumur 2-5 tahun itu dosisnya setengah saset. Ini setengah ini ya, berarti dosisnya ini dapat digunakan untuk 2 batang tanaman sawit yang berumur antara 2 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan untuk tanaman 5 tahun ke atas, dosisnya itu 1 saset ini untuk 1 pohon kelapa sawit. Per pohon itu diaplikasikan 3 bulan sekali. Pertanyaannya, mengapa harus 3 bulan? Ya, daya lepas atau daya terurainya pupuk ini itu dapat berlangsung sejak awal aplikasi itu selama 3 bulan. Artinya tanaman kelapa sawit ini akan tetap mendapat pasokan unsur hara dari pupuk Bespam ini selama 3 bulan sejak pupuk ini pertama kali diaplikasikan ke dalam tanah, sehingga tanaman tetap mendapat pasokan pupuk. Selanjutnya, cara aplikasi yang paling efisien itu adalah dengan cara dibenamkan ke dalam tanah. Kita buat lubang, lalu pupuk ini kita aplikasikan seperti ini contohnya ya. Kita akan coba aplikasikan pupuk ini. Kita lihat nanti perkembangannya setelah 3 bulan sejak kita aplikasikan. Nanti bagaimana perkembangan dari segi ukuran janjang dan ukuran brondolan kelapa sawit ini, seberapa besar efek positifnya. Kemudian kita bisa amati dari segi warna buah sawit ini, karena warna buah itu menggambarkan kualitas dan kadar minyak yang ada di biji-biji sawit ini. Ya, ini seperti ini. Tadi ini tanaman umur 5 tahun ke atas. Cara aplikasinya, kita buat lubang seperti ini. Ya, kita buat lubang seperti ini. Ya, sedalam kurang lebih 10 cm. Lalu kita masukkan nih setengahnya ya. Setengah dari kemasan ini, yaitu setengah. Lalu kita tutup kembali. Kita buat 2 tempat saja ya. Itu yang pertama, yang kedua di sini kita buat lubang kembali sedalam 10 atau 15 cm dengan jarak antara batang.
dengan lubang ini kurang lebih 30 cm. Nah, ini kita masukkan aja seperti ini, tetapi ini kita beri lubang-lubang dulu. Kemasan ini kita beri lubang-lubang agar pupuk ini dapat terurai secara sempurna. Kemudian indah kita benamkan saja dan kita tutup kembali. Cukup praktis jika kita bandingkan dengan kita menggunakan pupuk-pupuk kimia yang konvensional. Ini cukup dosisnya, artinya pupuk yang digunakan cukup mudah, tidak terlalu banyak menggunakan pupuk, tapi nanti efek ke tanaman bisa kita amati 3 bulan setelah pupuk ini kita aplikasikan. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.